Baik pemirsa sekalian, tentu mengawali kegiatan kita lagi ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena kita masih dipertemukan lagi. Hadirin sekalian, pemirsa kembali menonton salah satu channel YouTube kita ini, Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Para pemirsa sekalian, tentunya dalam kehidupan kita ini tentunya kita dapat menemui fenomena-fenomena alam yang kadangkala berubah setiap waktu ya. Ini adalah bagian dari dinamika kehidupan kita ya. Iya, tentunya ini adalah merupakan satu variasi kehidupan ya, sehingga kita merasa bersemangat untuk melakukannya. Ya. Tentu kita tidak dapat memprediksi sebelumnya bahwa kemana nanti kita perginya, menitnya akan datang, jamnya akan datang, minggu atau bulan yang akan datang. Tentu kita tidak ada prediksi itu. Hanya Tuhan yang Maha tahu itu. Tetapi tentunya ada namanya usaha. Kita melakukan satu pendekatan-pendekatan sehingga tentunya dapat kita mencapai apa yang menjadi harapan itu. Ya. Tentu Tuhan sendiri tidak selalu menyampaikan bahwa jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti ya untuk berkreasi, untuk menjalankan sesuatu. Semua ada usaha itu, insya Allah akan tercapai pada tujuan. Ya, kalaupun hari ini tidak sampai pada tujuan, bukan itu gagal, tapi itu adalah kesuksesan yang tertunda. Baik, pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya akan beri satu judul, yaitu Dari Bangi ke Canggih. Iya, Bangi itu adalah salah satu tempat university ya kebangsaan di Malaysia. Namanya tempatnya di Bangi. Ya, tentunya universitas ini adalah salah satu universitas terbaik di Malaysia. Terbaiknya itu dalam tahun ini 2023. Universitas ini menjadi universitas yang tergolong 123 terbaik di dunia untuk ranking dunia. Ya, berarti ini adalah sesuatu yang baik. Iya. Kemudian para pemirsa sekalian, seperti yang saya kasih judul tadi, Dari Bangi ke Changi. Ya, kalau Changi itu merupakan satu tempat di Singapura. Ya, jadi bandara internasional di Singapura itu namanya Bandara Udara Changi, bandara internasionalnya. Jadi di memori kita itu dari Bangi ke Changi, berarti dari Malaysia terbang ke Singapura. Apa yang terjadi para pemirsa sekalian? Ya, satu waktu saya antar teman-teman ya untuk satu rombongan berangkat ke Changi. Ya, dari Bangi Kuala Lumpur menuju ke Changi atau Singapura. Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Tentu kita mengenalnya negara-negara Malaysia, negara Singapura itu bersih ya. Ya, makanya ketika dia berada di Bangi, teman saya itu surprise, dia katakan wah luar biasa bersihnya ini kampus ya, bersihnya ini lingkungannya ya. Tetapi kemudian setelah dia terbang lagi ke Changi, ternyata dia melihat lagi kebersihan yang lebih meningkat. Dia bilang ternyata ada yang lebih bersih lagi ya, begitu sapaan mereka ya. Pada saat dia perbatasan antara Malaysia dan Singapura, tentunya saya wanti-wanti jangan coba-coba merokok, karena ini adalah daerah yang dilarang merokok, perbatasan antara Malaysia dan Singapura. Tetapi kadang-kala teman kita ini antara percaya dan tidak, bahwa apakah kalau merokok terdeteksi ya oleh CCTV. Ya, pada saat dia mau maju ke imigrasi Singapura untuk lepas dari Malaysia, dia coba kasih keluar rokoknya. Ya, dia kasih keluar pembungkusnya. Belum dia isap rokok itu, baru dia kasih keluar pembungkusnya dari tas. Polisi sudah datang menjemput karena itu CCTV-nya tajam ya. Baru pembungkus rokoknya dia lihat, itu bukan lagi mengisap rokok ya. Terpaksa teman secara tiba-tiba saya kaget ya, karena diamankan oleh pihak yang berwajib, tentunya polisi Singapura ya. Diinterogasi sampai 4-6 jam. Bayangkan kalau ditanya-tanya 4-6 jam, pasti rasanya bosan. Dan kemudian tentunya adalah mengganggu perjalanan teman-temannya lain. Ya, akibatnya lain harus menunggu, karena mau tidak mau, kita tidak boleh kehilangan satu orang. Kita tidak boleh berhappy-happy satu kelompok, padahal ada teman kita yang mengalami masalah.
Ya makanya kita menunggunya. Ya, ini satu pembelajaran ya, bahwa ketika kita sudah tahu bahwa ada aturan-aturan itu tentunya kita boleh langgar ya. Ya kita harus komunikasikan dengan baik. Kalau memang itu sesuatu yang dilarang, janganlah lakukan. Karena itu merupakan satu ketentuan hukum ya. Kalau dilanggar ya pasti ada hukumannya, pasti ada risiko yang kita harus tanggung. Itu yang pertama ya, fenomena dari Bangi ke Changi. Kemudian fenomena yang kedua, dari Bangi ke Changi. Ya, sewaktu saya menyelesaikan studi ya di Malaysia, pada saat itu kebetulan diberikan satu penghargaan ya oleh pemerintah Malaysia, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Dia menghargai saya punya penelitian itu ya, penelitian tingkat doktoral. Ya, tentunya kajian saya adalah berkaitan dengan berita konflik antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Rupanya ya, saudara-saudara kita, profesor kita di Malaysia itu senang saya punya penelitian itu. Makanya waktu itu diberikan satu reward, diberikan satu penghargaan yang namanya International Student Awards. Ya, itu tahun 2015. Ya. Bukan hanya sekedar penghargaan seperti itu dengan kertas satu lembar, tetapi tentunya dikasih juga ringgit. Tentu tidak perlu saya sampaikan berapa ringgit yang saya diberikan, berapa besarnya, tapi saya anggap itu sangat besar. Ya, luar biasa jumlah nominalnya. Dan itu adalah sangat membantu proses perkuliahan saya di kala itu. Dan kemudian satu hal yang sangat menarik buat saya, ketika saya sudah menghadap di Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, saya disuruh mencatat seluruh perjalanan saya mulai dari Malaysia sampai ke Indonesia. Ya, dan mereka mau menanggungnya sendiri ya, termasuk ya persoalan tiket, persoalan taksi, persoalan pesawat, mereka semua menanggungnya. Makanya saya disuruh bermohon. Tentunya saya sebagai pemohon tentu memohon yang sederhana dengan kapal yang sederhana. Ya, waktu itu saya bermohonnya kapal AirAsia ya. Ya, yang biasa ke Indonesia itu dengan tentunya ongkos pesawat tidak terlalu besar. Kita sudah terbiasa dengan itu. Tetapi apa yang terjadi? Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia menolak permohonan saya dengan alasan bahwa saya harus menggunakan pesawat kementerian. Ya, yang diinginkan oleh kementerian. Bayangkan kalau pesawat yang diinginkan oleh kementerian. Makanya dia sendiri yang merekomendasikan saya pesawat apa yang saya pakai. Makanya saya serahkan kepada petugas Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dan dia mengambilkan saya pesawat yang terbang bukan dari Malaysia ke Indonesia, tetapi pesawat yang terbang dari Bangi, Malaysia, kemudian diterbangkan ke Changi, ya, yaitu di Singapura. Setelah dari Singapura baru diterbangkan ke Indonesia. Ini artinya sesuatu yang sangat luar biasa ya, penghargaan itu. Artinya ketika dia memberikan penghargaan tentu dia tidak setengah hati, tapi dia sepenuh hati. Dan seluruh biaya pesawat dan biaya taksi dan biaya barang saya ketika kembali dari Malaysia semua ditanggung oleh pihak Kementerian Malaysia. Ya, sehingga dengan demikian tentunya ini menjadi satu inspirasi. Ya, bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu yang berprestasi, tentu harus diberikan satu reward yang baik. Itu yang kedua, pemirsa sekalian. Kemudian yang ketiga adalah ya, penerbangan saya dari Bangi ke Changi kemudian ke Indonesia. Itu saya anggap adalah salah satunya penerbangan termahal saya selama saya belajar di luar Indonesia. Itulah yang termahal. Saya membayarnya sekitar 14 juta lebih. Ya, tapi tentunya semahal apapun, tapi itu bukan uang pribadi saya, tapi itu adalah dibayarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Sehingga tentunya kita tidak melihat berapa harganya, tapi kita melihat bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan tentunya ini menjadi cambuk buat kita sekalian, ya, menjadi inspirasi buat kita sekalian. Ini menjadi satu fenomena yang sangat konstruktif ya, untuk membangun lini-lini keberhasilan di mana saja dan kapan saja. Ini menjadi satu patron ya, untuk kita lebih bergiat lagi, sehingga harapan-harapan kita ke depan lebih tercapai. Baik para pemirsa sekalian, saya berpikir inilah bagian dari perjalanan ya, satu kajian konten komunikasi. Tentu ada unsur-unsur komunikasi di dalamnya, bagaimana berbahasa dengan orang, bagaimana bertindak dengan orang, bagaimana tentunya simbol-simbol komunikasi yang dilakukan sehingga mencapai hal-hal ini ya.
sehingga ada satu kesepakatan antara orang satu dengan orang lainnya. Ini adalah bagian dari proses komunikasi yang baik. Baik hadirin sekalian dimanapun berada, inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita ketemu lagi di channel-channel berikutnya. Jangan lupa Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Demikian saya sampaikan para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis. Ya, Mr. Koronis lagi di Singapura. Semoga sehat semuanya. Kami lagi di Singapura. Dari Bangi ke Changi. Mr. Koronis lagi di Singapura. Dari Bangi ke Changi, Singapura. Halo, Mr. Koronis. Jangan